Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Prof ya hari ini. Alhamdulillah, baik. Saya doakan seluruh pendengar ya yang sakit, ya sudah jadwalnya sakit. Masya Allah, sudah jadwalnya sakit. Sudahlah, enggak ada lah di dunia ini yang kebetulan, kan tidak ada. Ya sakit ya waktunya sakit. Jadwal sembuh ya sudah ada. Ada jadwalnya sendiri ya, Prof. Iya. Ya? Jadi cara berpikir yang sangat enak. Jadi ya yang kedua bahwa kata Ibnu Athaillah, man dhanna infika lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Man dhanna infika lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Orang yang menganggap bahwa peristiwa yang enak dan tidak enak itu bukan karena sayangnya Allah, ya. Orang itu pasti orang bodoh. Masya Allah. Pasti orang yang cekak pikirannya. Artinya gimana, Prof? Ya berarti dia itu keimanannya itu tidak paham. Allah. Dia tidak paham tentang dasar-dasar keimanan. Jadi ya sudah, pokoknya dijalani saja. Jalani saja dan diyakini bahwa apa yang terjadi ya sudahlah, itu pilihannya Allah. Kita doakan yang sehat semakin sehat dan lebih hati-hati ya gitu. Covid itu belum selesai penuh. Ya cuci tangan ya seperti dulu lah gitu. Tidak ada salahnya. Itu ibadah kok. Menjaga badan itu ibadah. Saya ulang, Anda menjaga kesehatan itu ibadah. Karena menuruti perintah Allah, jagalah apa yang kami titipkan kepadamu. Masya Allah. Jadi itu ibadah. Anda di tempat-tempat yang rawan pakai masker itu ya ibadah. Anda ketika flu kemudian tidak ke masjid itu ya ibadah. Anda flu kemudian batuk-batuk, Anda kemudian menggunakan masker masjid supaya tidak menular bahkan dirangkap, itu ibadah juga. Masya Allah. Seluruh apa saja yang dikerjakan dan itu tidak mengandung dosa ya, dan itu diniati sebagai perintah Allah, yaitu ibadah. Inilah yang saya sebut banyak hal-hal di dunia ini yang sampulnya itu, covernya, bungkusnya, casingnya itu seperti kegiatan biasa, tetapi maknanya luar biasa, makna sebagai ibadah kalau kita bisa memahami. Masya Allah. Ya orang cuci tangan, orang cuci tangan, kemudian makan yang benar, kemudian olahraga, itu kalau diniati bahwa aku ini dititipi Allah fisik, maka harus saya rawat, berarti ibadah. Masya Allah. Dapat pahala ya, Prof? Namanya ibadah yang mesti pahala. Maka orang lain mungkin tidak bermakna ibadah karena tidak paham. Nah inilah bedanya orang paham dan tidak paham. Masya Allah. Baiklah, Toleran Victor yang sehat saya doakan tetap sehat, kemudian yang sakit kita doakan cepat sembuh. Kita doakan cepat sembuh, kemudian yang punya keinginan mudah-mudahan dikabulkan Allah pada hari yang istimewa, hari Jumat ini. Amin. Untuk memulai acara ini ada pepatah Arab ya, faqitus syai'i la yu'tihi. Faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa itu tidak bisa memberikan apa-apa. Masya Allah. Ya kalau orang tidak punya duit ya tidak mungkin bisa memberi duit toh. Terus. Orang yang tidak punya ilmu ya tidak bisa memberi ilmu. Ya. Orang tidak punya skill, keterampilan ya tidak bisa menyumbangkan skill untuk orang lain. Oleh karena itu jadilah orang yang kaya ilmu supaya Anda bisa memberi ilmu yang banyak. Ya baca buku inilah, baca buku ini atau tidak ya, atau baca buku 1 halaman 2 halaman, tidak usah banyak-banyak lah, 1 halaman aja ya, itu menjelang tidur. Kemudian apa yang dibaca itu ketika bertemu disampaikan pada orang, ya berarti Anda bisa memberi karena Anda membaca. Masya Allah.
faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa ya tidak bisa memberi apa-apa. Maka sekarang bekerjalah yang keras. Ya, mungkin hari ini hanya dapat 50.000, kerjakan. Ya. Nanti yang 5.000 diberikan orang. Masya Allah. Anda bisa memberi karena memberi itu kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua. Jadi maka milikilah yang banyak, ya harta, ya ilmu, ya keterampilan. Lalu dengan itulah kamu bisa memberi sumbangsi yang lebih besar kepada manusia. Faqitus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya apa-apa itu tidak bisa memberi sesuatu, tidak bisa memberi apa-apa. Masya Allah. Ya, pagi ini saya akan melanjutkan kajian di buku Terapi Salat Bahagia ini. Ya, bagi yang belum memiliki silakan menghubungi Mbak Zahro ya 081231304333 081231304333 atau datang saja ke Al Victor sini, atau telepon itu kemudian nanti kalau yang membeli ya membeli, kemudian yang tidak mampu ya telepon saja, kemudian janjian ketemu di mana, nanti akan diberikan secara gratis. Masya Allah. Ya, hari ini saya memberikan Mas Ishak ini buku yang lama belum saya berikan. Satu adalah Al-Ayatul Quran. Ayat-ayat Qur'aniyah Fin-Nur Wasyifa, untuk mendapatkan keluarga mendapatkan cahaya dan juga mendapatkan kesembuhan. Masya Allah. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit, yaitu itu ayat-ayat Al-Qur'aniyah. Ayat-ayat Quran untuk cahaya. Perlu cahaya, itu perlu. Wasyifa, dan juga memperoleh kesembuhan hati, kesembuhan badan, sebagainya. Itu buku kumpulan-kumpulan ayat untuk itu semuanya. Dan juga di akhir buku itu ada ar-ruqyah, untuk mengobati fisik juga, dan untuk mengusir barangkali, bukan mengusir ya, melunakkan supaya makhluk-makhluk halus tidak mengganggu di kanan kiri kita, supaya tidak mengganggu anak-anak kita. Ar-ruqyah itu di halaman berapa itu? Halaman 31. Halaman 31. Ya. Masya Itu. Allah. Kemudian yang kedua saya berikan juga Zikir. zikir afirmatif, itu untuk la ilaha illallah yang banyak, tapi la ilaha illallah itu dimaknai, dihayati, betul. Ya, halaman yang kita kaji pada pagi yang sangat menyenangkan ini adalah halaman 95. Halaman 95. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini Abdullah ini anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini orangnya cerdas dan juga subhanallah orang baik, orang baik, menjadi idola waktu itu. Abdullah bin Umar ini. Iya, menjadi idola orang-orang. Jadi ketika Umar bin Khattab mau meninggal, ketika sakit itu, orang sudah teriak-teriak bahwa yang jadi kepala negara nanti menggantikan adalah Abdullah ini. Putranya Umar bin Khattab. Iya, memang. Tapi Umar faham, aku tidak boleh anak saya ini nanti orang terpengaruh saya, tidak boleh. Masya Allah. Maka dia mengatakan, anakku, nanti saya akan membentuk tim beberapa orang untuk menyeleksi siapa yang akan memimpin kamu sekalian ini menjadi kepala negara. Sudah ya, kamu boleh ikut, tapi kamu tidak boleh dipilih dan tidak boleh ikut memilih. Ya, itu anakku. Ya. Baik. Nah, ini beliau ini membaca surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin. Surat nomor 83. Ya, ketika dia membaca ayat yang ke-6. Jadi yang pertama dibaca ya wailul lil mutaffifin. Celakalah ya. Tidak akan, pasti sengsara orang-orang yang berbuat curang di dalam timbangan.
Maaf saja, timbangan itu apa toh? Timbangan itu bukan hanya timbangan untuk menakar barang itu, bukan. Tapi menimbang tentang dirinya dan orang lain, gitu loh. Masya Allah, membanding-bandingkan. Ya, gini maksudnya itu ya. Jadi wailul lil mutaffifin, itu celakalah orang-orang yang berbuat curang lah di dalam menimbang. Terusannya di sini alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia itu membeli sesuatu, ya, orang yang menerima takaran dari orang. Jadi ketika dia menerima takaran dari orang lain, ya, dia membeli ya berarti ya. Yastawfun, minta timbangannya yang bagus. Masya Allah. Ya. Minta dilebihkan sedikit, minta dilebihkan sedikit. Wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Tetapi kalau dia sendiri yang menakar, ya, menimbang bentuk orang, dikurangi, mengurangi. Masya Allah. Artinya begini, dia ini kalau ini mas ya, jadi kalau menyangkut dia itu diberi, dia itu ingin diberi yang baik-baik. Tapi kalau dia ingin memberi itu memberi yang jelek-jelek. Berarti menimbangnya tidak benar. Ini juga termasuk timbangan. Sama, ya kan menimbang toh. Menimbang masalah itu kalau menyangkut kepentingan dirinya, itu minta harus full. Tapi kalau dia itu menimbang yang hak-haknya orang lain, itu dia nggak seberapa full. Masya Allah. Berarti dia mencintai orang lain itu tidak seperti mencintai dirinya sendiri. Padahal orang mukmin itu harus menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Waduh, berat ya. Ya Thomas. Iya. Jadi kalau saya makan enak ya harus temannya ya, harus. Jadi itu menimbang. Nah, itu dia yang dia baca. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah mengatakan mereka itu loh begitu itu apa tidak ingat bahwa mereka itu akan mati dan mereka itu harus dibangkitkan. Gitu loh. Kalau orang itu menimbangnya nggak bagus kan berarti besok bangkitnya kan boleh juga. Allah nggak membuat pundaknya itu yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Karena nggak imbang, nggak adil. Silakan Dulur Victor itu mengembangkan sendiri apa yang saya katakan ini. Katakan ya gantian pijat lah gitu, gantian pijat. Saya. Ayo pijat yang enak itu. Tapi gantian dia yang waktu mijetin. Enak. Oh, belum apa-apa tuh. Sudah ya. Ya Allah. Enggak fair ini. Berarti dia curang dalam hal ini. Itu dikatakan curang ya, Prof? Curang. Wailul lil mutaffifin. Nah itu. Curang di dalam takaran timbangan juga. Sekarang takaran tidak mesti timbangan, Mas. Ya. Sekarang kalau ini tertulis 5 mili. 5 mili. Tapi ternyata dikurang sedikitnya. Paham toh? Untuk menekan harga. Masya Allah. Itu dikurangi sedikit gitu ya. Dikurangi sedikit. Supaya harga tetap karena nggak bisa dinaikkan. Tapi angkanya di situ tetap ditulis 5 mili. Iya. Ya toh? Sekarang saya produk 10 juta botol ini. Okay. Berapa keuntungan saya? 10 juta botol kali seretan itu. Seretan tadi itu, Prof. Ya, itu pabrik, ya, pabrik. Jadi Quran ini sudah berbicara tentang hal ini. Ya Allah. Jadi banyak kan produk-produk itu yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis. Wailul lil mutaffifin. Orang itu pasti hancur. Pasti dihancurkan oleh Allah. Ya. Dihancurkan oleh Allah. Hati-hati ya menimbang itu. Apalagi sudah tertulis ya, Prof. Ya itu kan berarti itu. Sekarang bensin ya. Sekarang ya. Ini 1 liter umpamanya, tapi dia orangnya itu tidak jujur. Dikurangi sedikit aja lah. Nah, kalau saya sehari itu 100.000 liter. Berapa keuntungan? Bukan hanya akhirnya. Nah, orang begitu itu diingatkan Allah. Kamu nggak ingat, besok itu kamu akan dibangkitkan Allah dan kamu mengatakan, kamu sekarang
tolong penuhi yang kamu kurangi dulu. Allah. Nah bagaimana ya Allah, itu urusanmu. Sudah yang kamu dulu kamu curang, itu sekarang kamu penuhi dulu. Itu hak mereka. Gitu. Nah liyaumin azim, itulah hari yang sangat agung, yang sangat berat gitu. Nah ini sampai di sini menangis ini. Abdullah bin Umar ini menangis. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari itu manusia berdiri di depan Allah, ya, di depan Allah yang menguasai alam semesta ini, berdiri satu persatu ditanya gitu. Ya menakar sama sekarang, ayo menakar. Kamu senengmu pada anak nomor 1 kok beda dengan anak nomor 2, berarti kamu tidak adil. Itu juga dikatakan menakar ya, Prof? Lalu takaran toh. Ya Allah. Celakalah orang yang tidak fair di dalam penakaran, tidak jujur dalam menakar cinta. Ya toh? Kenapa kamu anakmu yang ini kok beda dengan ini? Itu kan sama-sama spermamu. Masya Allah. Itu kan spermamu juga toh. Ya tapi anak nakal, ya nakal pun itu kan spermamu. Ya toh? Itu kan dari rahim istrimu sendiri juga. Itu. Nah kalau nakal jangan-jangan Anda ini mestinya harus cerdas dengan anak yang seperti ini, dan nanti Allah akan memberi bonus tersendiri atas kesabaranmu. Ya. Oh ini wailul lil mutaffifin. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nangislah Abdullah bin Umar. Nangis Umar itu. Nangis, saya tidak tahu yang dibayangkan apa waktu itu. Sampai tidak bisa melanjutkan sholat waktu itu. Berhenti. Hanya baca itu, kemudian rakaat diperpendek dan selesai. Ya, inilah Abdullah bin Umar bagaimana menghayati Al-Quran yang dibaca. Jadi dia ini berarti bukan anak TK ya. Saya anak TK. Mungkin Mas Ishak anak TK karena membaca tapi tidak mengerti kandungannya. Masya Allah. Tidak penghayatan seperti anak TK itu yang dia tidak ngerti itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, plok. Dia tuh tidak ngerti intinya apa, tidak paham. Tapi ya, oh tepuk tangan. Gitu. Ngikuti sesuai perintah. Ya, balonku ada 5, nggak ada penghayatan. Nggak membayangkan dia punya balon, orang TK. Gitu. Ya Allah. Lah kita ini Mas Ishak ya, mohon ampun kepada Allah bahwa kita ini masih tarafnya TK. Jadi bisa saja nanti kalau kita di surga dicarikan tempat untuk anak-anak itu. Ini Ali, ya Allah. Ini, jangan kesana kau masih TK. Ya baik, orang sholat itu baik, tapi andai kan itu dihayati tentu lebih baik. Gitu toh. Nanti kalau surga dijadikan apa? TK. Balon. Sini karena kamu dulu kan TK. Sholatnya kayak anak TK. Iya. Baik, nanti setelah ini akan saya jelaskan tentang bagaimana penghayatan itu kepada Allah. Ya, penghayatan itu kepada Allah dalam ada hadis yang semalam saya temukan. Ya, nanti setelah ini. Ya, dulur Al-Victor, kita lanjutkan kembali ngaji kita bersama guru kita, Bapak Profesor Muhammad Ali Aziz MAG. Di buku 60 menit terapi sholat bahagia, halaman 95. Baik Prof, kita lanjutkan kembali Prof. Iya, ya. Itulah penghayatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya, radhiyallahu anhumah. Masya Allah. Itu jadi, nah kepada orang-orang yang seperti ini Allah itu bertanya, ini, apakah Abdullah bin Umar itu tahu tentang surga? Ya Allah. Itu, ya tidak tahu. Jawabnya malaikat. Terus malaikat mengatakan, andaikan ya Allah, Engkau tunjukkan langsung gambarnya dan videonya, ya, mereka lebih dahsyat lagi. Ketika itu sholatnya. Iya, andaikan Kau tampakkan gambar
video surga, mereka semakin tergila-gila itu. Ya. Jadi itu Allah bertanya kepada malaikat. Ada komunikasi Ya. dengan Nah, malaikat. sekarang saya bacakan lengkapnya saja ya. Nggih, monggo Prof. Maka kajian kita pada pagi ini bisa saja diberi judul namanya. Andaikan kita bisa melihat Allah dengan otak kanan. Otak kanan. Otak kanan. Otak kanan itu pada gambar apa pada tulisan? Pada gambar ya. Gambar. Jadi kalau saya melihat langsung itu otak kanan. Kalau diberi cerita, semuanya Jakarta itu begini loh, Bali itu seperti ini. Itu otak kiri apa otak kanan? Itu saya hanya menjelaskan saja. Menjelaskan saja, Prof. Itu yang nerima itu otak kiri apa kanan? Otak kiri. Otak kiri ya, Prof. Tapi kalau saya menunjukkan videonya, itu Ada kanan. gambarnya juga. Masya Allah. Sekarang saya tunjukkan hadis yang panjang ya. Nggih. Jadi kajian ini bisa diberi judul tadi itu. Andaikan. Andaikan Masya Allah. Tuhan bisa dilihat dengan otak kanan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ta'ala malaikatan." Sungguh Allah memiliki malaikat. Ya. Tugasnya apa? Yatufuna fit turuq. Tugasnya ya putar-putar saja. Apa gitu itu? Oh, kalau polisi yang muter-muter gitu. Patroli. Patroli, iya. Yatufuna fit turuq, melakukan patroli di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang yang menyebut nama Allah. Ya. Menyebut nama Allah itu ketika dalam pengajian atau ingat Allah itu di tengah-tengah melihat sepak bola, ya. Di akhiran itu mamanya begitu jujurnya wasit itu, subhanallah, mamanya gitu jujur, mudah-mudahan Allah merahmati orang itu, mamanya gitu loh. Kan ingat Allah tuh. Kemudian atau dia membaca Quran, itu zikir juga, membaca Quran, atau diskusi, Prof. iya, atau sedang mendengarkan acara ini, itu namanya orang yang sedang ingat Allah. Jadi malaikat itu, ada malaikat yang diutus Allah untuk patroli, putar-putar aja itu, mencari orang itu. Nah, fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jalla. Nah, maka ketika mereka ketemu orang yang diskusi tentang Allah, belajar tentang Allah di situ, tanadau, maka malaikat yang patroli itu akan memanggil malaikat yang lain. Langsung diputar, halo, ya, gitu. Halo teman-teman, saya sudah ketemu. Ayo kesini semua. Masya Allah. Halummu ila hajatikum. Inilah yang kamu cari. Ayo. Jadi ada yang patroli di Surabaya, ada yang patroli di Jember, ada itu loh. Paham toh? Iya. Nah, ketika ketemu itu kemudian mereka telepon semuanya. Ya Allah. Telepon. Halo, ya ini sudah ketemu di sini. Kamu ke sini. Fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka kemudian mereka langsung mengepakkan sayapnya itu untuk dari langit yang terpendek, langit yang terdekat. Langit yang tidak langit yang lapisan tinggi seperti itu. Langsung dipasangkan tenda oleh malaikat itu ya? Malaikat tenda itu ya sayapnya sendiri. Allah. Otomatis itu kayak tendanya Mekah itu loh. Langsung buka. Iya, tekan. Mengapa? Orang ini harus dihormati. Orang yang harus dihormati. Orang yang lain-lain itu kan
mikir dunia, mikir ini, kok dia itu masih mikir akhirat, mikir Allah. Orang ini harus dipayungi, dan tidak bocor payungnya. Tidak ada payungnya malaikat itu bocor. Fayas'aluhum rabbuhum, maka kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, wa huwa a'lamu, padahal Allah ya sebetulnya sudah tahu. Wa huwa a'lamu, Allah tanya kepada malaikat. Jadi ditulis wa huwa a'lamu, sebetulnya tanpa tanya ya sudah tahu, cuma menghormati tugasnya. Menghormati tugasnya malaikat. Allah bertanya gini, ma yaqulu ibadi, malaikat coba sih kamu dengar itu, apa yang mereka katakan? Apa coba mereka itu apa? Oh, yusabbihunak, mereka itu mengatakan subhanallah. Tadi itu nonton sepak bola, subhanallah, maha suci Allah, ya Allah, hebat sekali Allah itu yang menjadikan itu ya. Yusabbihunallah, yusabbihunak wa yukabbirunak, Allahu akbar, Allah maha besar. Asalnya hujan, kemudian kok langsung terang, Allahu akbar, Allah maha besar, nyebut itu langsung. Iya. Masya Allah. Wa yahmadunak, alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Ya. Wa yumajjidunak, mereka menyanjung juga, Allah maha kuasa maha ini. Itu bisa diartikan itu, atau mereka itu bersama-sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung malaikat itu dipayungi malaikat. Masya Allah, dipayungi malaikat, yaitu bertasbih, baca sholawat sama dzikir juga ya. Allahumma sholli ala Muhammad, kan manggil Allah juga. Ada lafaz Allahnya ya, Prof? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad, kan nama Rasulnya disebut. Allahumma sholli. Kumpul ada apa itu? Itu loh Pak, latihan ini anak-anak latihan Banjari. Masya Allah. Di mana itu? Di rumahnya Pak Jan itu loh. Itu sekarang sedang disiapkan beli bakso itu. Wah, napu itu beri pukul rebananya, jreng. Itu kan gitu. Tala'al badru alaina saniyatil wada'in wajaba syukru alaina mada'anillahi da'i, umpamanya gitu. Wah, itu senang pokoknya, dipayungi malaikat. Laporan selesai. Padahal itu latihan ya, Prof ya. Walaupun latihan kan menyebut nama Allah. Ya Allah. Ayo. Nah sekarang mulut ini digunakan menyebut yang jelek, dosa apa enggak? Dosa. Lah kalau menyebut yang baik, Masya Allah. ya pahala toh. Jangankan itu yang kumpul sama istri, tidur sama istri aja disebut oleh Allah itu pahala kok. Sahabat sampai tanya, apa betul ya Rasulullah, orang tidur sama istri itu pahala? Loh, nah kalau dia itu kumpul sama istrinya orang, dosa apa enggak? Iya. Dosa toh? Dosa, Prof. Nah sekarang kumpul sama istrinya, sah apa enggak? Sah, pahala juga. Ya Allah. Laporan selesai. Kan ditanya oleh Allah, tanya, kemudian Allah tanya begini, baik malaikat, saya tanya sekarang, hal ra'auni, mereka itu kok sampai begitu tuh tahu saya toh? Fayaquluna la wallahi ma ra'auk. Malaikat berkata, wallah, demi Allah, mereka tidak bisa melihat. Masya Allah. Allah kemudian bertanya lagi, umpamanya kaifal law ra'auni, bagaimana kalau mereka itu bisa memandang saya? Qala yaquluna law ra'auka lakanu ashadda laka ibadatan wa ashadda tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Andaikan bisa melihatmu langsung ya Allah, wah, mereka tambah dahsyat lagi ibadahnya, mereka tambah dahsyat lagi memujinya, mereka
dahsyat lagi tasbihnya. Ya Allah. Semangatnya. Wong enggak tahu. Jadi Allah itu kaku. Mereka itu kok menyembah aku seperti itu padahal kan hanya diberitahu. Ya toh? Okay. Kan hanya diberitahu kok begitu. Senenglah Allah. Seneng. Nah, sekarang orang-orang di mobil, jual sayur, jual bubur, sekarang ini radionya diputar kayak begini ini, kemudian ya untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Ya kalau kehujanan ya tetap kehujanan. Loh katanya dipayungi, itu payung isyarat saja, ini bukan payung sungguhan. Artinya malaikat ini respect banget ya Prof ya? Respect banget. Allah yang respect toh, malaikat juga respect. Ya Allah. Terus Allah melanjutkan lagi kepada malaikat. Ya baik, sekarang saya minta laporan juga. Fama yas'alun. Mereka itu yang dikehendaki itu apa, yang diminta itu apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta ridhamu dan jauhkan aku minta surga dan aku minta dijauhkan dari neraka, ya kan gitu tuh. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Masukkan aku ke dalam surga. Lah itu kan zikir di masjid toh. Kumpul lagi di masjid lagi. Di atasnya itu malaikat semua dipanggil itu. Sini ini yang kamu cari itu. Saya pun segera kepakkan. Ya Allah. Supaya rahmat Allah itu diturun pada mereka. Apa yang mereka minta itu apa? Yas'alunakal jannah. Mereka itu ingin, ya Allah, ingin wahai Allah, mereka itu ingin masuk surga. Allah bertanya, qala yaqulu wa hal ra'auha. Lah mereka itu tahu surga toh. Ya Allah. Ayo. Kan kita tahu surga kan pakai otak kiri. Iya, hanya sekedar ceritanya. Cerita. Iya. Kita tidak tahu gambarnya toh. Yang ada digambarkan dalam Quran. Kan gitu, tajrim tahtal anhar khalidina fiha, dalam surga itu tak kiri semua. Kata Allah, hebat mereka itu, wong enggak tahu surga loh kok ya. Minta surga. Ya Allah. Terus qala yaqul wa hal yaqul la wallah ya Rabb ma ra'auha. Ya Rabb, wahai Tuhanku, kata malaikat, semuanya serentak menjawab. Mereka tidak tahu gambar surga seperti apa, tidak tahu. Ya Allah. Yaqul, qala yaqul, Allah berfirman lagi, kaifa fa kaifa law ra'auha. Coba malaikat ya, menurut pendapatmu, kalau mereka itu ditunjukkan video surga, Masya Allah, atau ditunjukkan langsung ke surga, ini loh tempatnya orang baik-baik. Qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alayya khirsan wa ashaddu laha talaban wa a'zamu fiha raghbatan. Andaikan wahai Allah mereka itu tahu surga, ditunjukkan. Wong enggak tahu surga saja loh, maka dicerita saja. Ini kalau ditunjukkan pakai visual itu otak kanan. Pasti mereka itu asyaddu 'alayya khirsan. Perjuangan untuk keinginannya itu mesti ya tambah menggebu-gebu lah. Masya Allah. Wa asyaddu lahu talaban, lalu ikhtiarnya tambah jos. Sakit apa itu dia lupa. Enggak apa-apa, yang penting kan ada surga. Ya Allah. Kamu kok miskin gini, enggak apa-apa, karena besok kaya di surga. Gitu. Kamu kok dicaci-caci gitu, tidak apa-apa, menderita kamu dipukuli, tidak apa-apa, besok nanti saya akan dimanjakan di surga. Wa'adhamu fiha rohbatan, senang. Ceria tambah ceria, saya senang, saya dapat surga, dijanjikan Allah surga. Ini laporannya malaikat.